Pada usia 16 tahun, saya terpilih. Terpilih di Korea Utara bukanlah berkat, melainkan awal dari sebuah kutukan. Kelompok kebahagiaan mungkin beberapa dari anda pernah mendengar nama itu, namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Saya menghabiskan 9 tahun di sana. Pada usia 25, saya dibuang mereka menyebutnya Pak. Tidak ada yang pernah memberitahu ke mana perginya para wanita yang telah dibuang. Sekarang, saya akan memulai kisah itu. Dukung para pembelot Korea Utara yang mempertaruhkan nyawa demi kebebasan dengan subscribe dan like. Dukungan anda adalah awal dari catatan lain. Jangan lewatkan setiap kisah yang akan datang. Kisah nyata. Di balik tirai besi Pyongyang. Setiap kali saya melihat cermin, saya bertanya-tanya, apakah wajah ini benar-benar wajah saya? Saya tidak pernah membayangkan bahawa melihat cermin pada usia hampir 30 tahun akan terasa begitu asing. Di Korea Utara, berdiri di depan cermin adalah pekerjaan saya. Setiap hari 2 jam merias wajah, menata rambut, mengenakan gaun dan menyempurnakan diri saya di cermin adalah profesi saya. Namun, yang terpantul di cermin bukanlah saya. Itu adalah boneka yang diciptakan oleh seseorang. Boneka yang tertawa jika disuruh tertawa dan menangis jika disuruh menangis. Kelompok kebahagiaan. Saya pertama kali mendengar 3 kata ini saat berusia 15 tahun. Saya sedang belajar di sekolah ketika pintu kelas terbuka dan guru masuk. Ekspresinya berbeza dari biasanya. Wajahnya tegang. Di belakangnya, berdiri 3 pria. Mereka mengenakan jas hitam. Guru meminta para siswi untuk berdiri. Para siswa laki-laki diminta untuk tetap duduk. 12 siswi berdiri. Para pria meminta mereka maju satu persatu. Mereka melihat wajah kami, mengukur tinggi badan, meminta kami merentangkan tangan berbalik dan tersenyum, rasanya seperti pasar ternak. Tentu saja, saat itu saya tidak bisa membuat perumpamaan seperti itu. Itu hanya menakutkan dan aneh. Ketika giliran saya tiba, seorang pria memegang dagu saya. Dengan jari-jarinya, ia memegang dagu saya dan memutar wajah saya ke kiri dan ke kanan. Ia melihat hidung, mata, dahi saya dan menuliskan sesuatu di buku catatannya. Lalu ia meminta saya tersenyum. Saya tersenyum. Saya tidak punya pilihan selain tersenyum. Karena pilihan untuk menolak tidak ada. Seminggu setelah hari itu, pemberitahuan datang. Ayah saya mendengarnya lebih dulu. Ayah saya adalah seorang perwira militer. Dan ketika ia pulang ke rumah hari itu, wajahnya pucat pasi. Ia membisikkan sesuatu kepada ibu, dan ibu berteriak. Saya mendengar suara itu dari kamar saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya fikir seseorang telah meninggal. Tapi tidak, bukan kematian. Itu adalah kelahiran. Bahawa saya terpilih untuk kelompok kebahagiaan, itu adalah awal dari kehidupan baru. Hanya saja, tidak ada yang mengatakan apakah kehidupan baru itu layak dijalani. Ibu datang ke kamar saya. Ia membuka pintu, masuk, dan memeluk saya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya memeluk. Tubuh ibu gemetar. Itu adalah pertama kalinya saya melihat ibu menangis. Tidak, saya tidak bisa melihatnya, karena ibu membenamkan wajahnya di bahu saya. Tapi saya tahu bahawa yang membasahi punggung saya adalah air mata. Saya bertanya mengapa ia menangis. Ibu tidak menjawab, ia hanya memeluk lebih erat. Saya kemudian mengetahui. Apa artinya bagi orang tua di Korea Utara untuk mengirim putri mereka ke kelompok kebahagiaan? Secara resmi itu adalah kehormatan. Karena saya terpilih untuk melayani pemimpin agung, itu harus disebut kehormatan keluarga. Saya harus menerima ucapan selamat dan berterima kasih. Tetapi semua orang tua tahu. Kemana putri mereka pergi? Apa yang akan mereka lakukan di sana? Mereka semua tahu. Tanpa perlu diucapkan. Itulah mengapa ibu menangis. Karena putri mereka direnggut atas nama kehormatan. Bisakah saya menolak? Menolak adalah pengkhianatan. Menolak pilihan pemimpin agung sama dengan mengirim seluruh keluarga ke kamp tahanan politik. Ayah saya adalah seorang perwira militer, jadi saya tidak bisa menolak lebih jauh. Karena latar belakang kami bersih, saya terpilih. Dan jika saya menolak, latar belakang saya akan dicurigai. Singkatnya, tidak ada pilihan. Saya meninggalkan rumah pada usia 16 tahun. Ibu mengikuti saya sampai ke pintu masuk desa. Sebelum saya naik mobil, ibu memegang tangan saya dan mengucapkan satu kata, bertahanlah, bertahanlah apapun yang terjadi. Saat itu, saya tidak tahu mengapa kata-kata itu begitu putus asa. Saya tidak tahu bahawa bertahan hidup akan sangat sulit. Saat itu, saya tidak tahu bahawa hari terpilihnya saya adalah hari paling tidak bahagia dalam hidup saya. Saya lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Suncheon, Provinsi Pyongan Selatan. Ayah saya adalah seorang mayor di tentara rakyat dan ibu saya mengajar musik di sekolah rakyat desa. Rumah kami tidak besar, tetapi bersih. Ada kebun kecil di halaman tempat ibu menanam sawi dan lobak. Di musim dingin, ia membuat kimchi dengan itu.
Itu adalah rumah tangga biasa. Tidak ada yang istimewa selain fakta bahawa ayah saya adalah seorang perwira militer. Hanya latar belakang keluarga kami yang baik. Di Korea Utara, latar belakang keluarga yang baik berarti asal-usul yang bersih. Orang tua, kakek nenek dan bahkan 3 generasi ke belakang tidak boleh ada pemberontak atau pemilik tanah. 3 generasi keluarga kami semuanya adalah pekerja dan tentara. Itulah mengapa latar belakang kami baik. Itulah mengapa ayah saya bisa menjadi perwira, dan itulah mengapa saya menjadi target seleksi. Saya kemudian menyadari bahawa memiliki latar belakang yang baik terkadang bisa menjadi kutukan. Sejak kecil, saya suka menari. Karena ibu adalah guru musik, musik selalu mengalir di rumah. Di samping ibu yang bermain akordeon, saya menari sendiri. Tanpa ada yang mengajari, tubuh saya akan bergerak saat mendengar musik. Saya masuk kelompok seni di sekolah dasar. Saya belajar menari dan menyanyi. Guru menyukai saya. Ia bilang saya berbakat. Saya juga mengikuti kompetisi seni provinsi dan memenangkan hadiah. Saat itulah saya paling bahagia. Karena menari itu sendiri adalah kegembiraan. Berdiri di atas panggung terasa seperti dunia berubah. Perasaan gugup sekaligus hidup. Ketika penonton bertepuk tangan, dada saya terasa panas. Itu adalah kegembiraan yang sesungguhnya. Meskipun saya kemudian diberi nama kelompok kebahagiaan, kegembiraan yang sesungguhnya hanya ada saat itu. Saat saya berusia 15 tahun di kelas 3 sekolah menengah pertama, pintu kelas terbuka, saat pelajaran berlangsung, guru masuk lebih dulu dan di belakangnya ada 3 pria asing. Mereka mengenakan jas yang belum pernah terlihat di desa. Saya langsung tahu bahawa mereka berasal dari Pyongyang. Orang-orang Pyongyang entah bagaimana berbeza. Pakaian mereka, cara mereka berjalan. Guru menyuruh para siswi berdiri. Para pria memeriksa satu persatu, telinga, wajah, bentuk tubuh, tangan, kulit, gigi mereka melihat setiap detail dengan teliti. Teman di sebelah saya berbisik. Seleksi kelompok kebahagiaan. Saat mendengar kata-kata itu, punggung saya merinding. Saya pernah mendengar kata kelompok kebahagiaan sebelumnya. Saya tidak tahu persis apa itu, tetapi saya tahu bahawa orang dewasa merendahkan suara mereka saat mengucapkannya. Sepertinya itu adalah kata yang tidak boleh diucapkan. Seperti tabu, giliran saya tiba. Saat saya melangkah maju, seorang pria memegang dagu saya. Saya menahan diri, membenamkan kuku jari ke telapak tangan. Saya harus bertahan. Karena bahkan pada usia 15 tahun, saya tahu bahawa jika saya menolak di sini, itu akan membahayakan keluarga saya. Pria itu menyuruh saya tersenyum. Saya tersenyum. Itu mungkin senyum alami terakhir saya. Setelah itu, semua senyum saya adalah buatan. Seminggu kemudian, pemberitahuan datang. Ayah mendengar berita itu dan memberitahu ibu, dan ibu menangis. Saya hanya mendengarkan dari kamar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apakah saya harus bahagia atau harus menangis? Melihat reaksi orang dewasa, sepertinya saya harus menangis. Malam sebelum keberangkatan, ibu membuat kue kentang untuk saya. Itu adalah makanan favorit saya. Saya melihat ibu memarut kentang, membuat adonan, dan menggorengnya di minyak. Ia tampak seperti biasa, tetapi saya menyadari tangannya gemetar. Malam itu kami makan kue kentang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, ibu dan saya hanya makan. Itu adalah makan malam terakhir keluarga kami bersama. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam datang ke desa. Ibu mengikuti saya sampai ke pintu masuk desa. Sebelum saya naik mobil, ia memegang tangan saya dan berkata, "Bertahanlah." Saya masih ingat kehangatan tangan itu. Saat mobil berangkat dan saya menoleh ke belakang, ibu berdiri di jalan, menatap mobil. Saya melihat sosok ibu semakin mengecil, dan ketika ia berbelok di sudut dan menghilang, masa kecil saya juga menghilang bersamanya. Saat pria-pria itu memegang dagu saya dan memutar wajah saya, ibu menangis di koridor. Butuh waktu 3 jam dengan mobil sampai ke Pyongyang. Di dalam mobil, ada 4 gadis termasuk saya. Kami semua seumuran. Tidak ada yang bicara. Suasananya tidak memungkinkan kami untuk membuka mulut. Seorang pejabat wanita yang duduk di kursi depan sesekali menoleh ke belakang. Dan matanya berkata, "Diam." Begitu kami masuk Pyongyang, bangunan-bangunannya berbeda. Bangunan-bangunan tinggi dan bersih berjejer, dan jalannya lebar. Itu adalah pertama kalinya saya melihat Pyongyang, kota yang hanya saya lihat di televisi terbentang di depan mata saya, tapi saya tidak sempat mengagumi. Karena mobil itu keluar dari pusat kota dan menuju ke suatu tempat. Tempat kami tiba adalah sebuah bangunan yang dikelilingi tembok tinggi. Tidak ada papan nama, gerbang besi terbuka dan mobil masuk ke dalamnya. Begitu turun, pejabat wanita itu menyuruh kami berbaris. Ketika kami masuk ke dalam gedung, gadis-gadis lain sudah ada di sana. Sepertinya mereka dikumpulkan dari seluruh negeri. Dari Hamyong, Hwanghae,
Gangwon dan Pyongyang, sekitar 20 orang. Semuanya berusia antara 15 dan 16 tahun. Mereka adalah gadis-gadis tinggi dengan wajah kecil dan kulit bersih. Semuanya tampak ketakutan, tapi tidak ada yang berusaha menunjukkan rasa takutnya. Hal pertama yang dilakukan di tempat yang disebut pusat pelatihan itu adalah menghilangkan nama kami. Instruktur berdiri di depan dan berkata, mulai hari ini tidak ada nama. Kalian hanya akan dipanggil dengan nomor. Saya menjadi nomor 7. Nama yang telah dipanggil selama 16 tahun lenyap dalam semalam. Dan aturan-aturan diberlakukan. Dilarang berhubungan dengan dunia luar. Tidak boleh menulis surat kepada orang tua atau menelepon. Durasi pelatihan adalah 6 bulan. Kalian harus mempelajari segalanya dalam waktu itu. Jangan bertanya apa yang terjadi jika kalian gagal. Instruktur tertawa saat mengatakan ini. Tawa itu menakutkan karena kalimat jangan bertanya apa yang terjadi jika kalian gagal itu sendiri sudah merupakan jawabannya. Akomodasi adalah kamar untuk 2 orang. Sebuah kamar kecil dengan 2 tempat tidur, 1 lemari pakaian dan 1 cermin. Cermin itu besar, itu yang menarik perhatian saya. Cermin itu menempati 1/4 bagian kamar. Saya kemudian mengetahui bahwa cermin itu adalah bagian dari pelatihan. Itu berarti kami harus terus-menerus memeriksa dan merawat wajah dan tubuh kami. Cermin itu adalah pengawas, struktur di mana diri kami sendiri menjadi pengawas diri sendiri. Pelatihan dimulai keesokan harinya. Pukul 6 pagi bangun, senam, mandi, sarapan. Sarapannya luar biasa enak. Nasi putih dengan 4 lauk dan sup. Jauh berbeda dari apa yang saya makan di Suncheon. Ini adalah jebakan pertama. Mereka menjinakkan kami dengan makanan enak. Memberi kami makanan yang tidak bisa kami makan di luar, membuat kami percaya bahawa tempat ini adalah tempat yang baik. Setelah makan, pelajaran pagi, menari, menyanyi, alat musik. Ini yang saya duga. Itu adalah kelanjutan dari apa yang saya pelajari di kelompok seni. Hanya saja, levelnya sangat berbeda. Jika satu gerakan salah, kami harus mengulang dari awal. Jika suara kami goyah, kami mengulang lagu yang sama selama 1 jam. Mereka menuntut kesempurnaan. Pelajaran sore berbeda. Itu adalah mata pelajaran yang disebut etiket menerima tamu. Cara menuangkan minuman keras, posisi saat menyodorkan gelas, cara berbicara, waktu yang tepat untuk tersenyum. Saat itulah saya belajar bahawa ada berbagai jenis senyum. Cara tersenyum ringan, cara tertawa terbahak-bahak, cara tersenyum hanya dengan mata. Semua senyum harus terlihat alami, tetapi semuanya telah diperhitungkan. Dan pelajaran malam. Instruktur menyebutnya pendidikan khusus. Hari pertama hanya penjelasan. Instruktur mulai berbicara di depan papan tulis. Dan saat mendengar isinya, udara di dalam ruangan membeku, sepertinya 20 gadis menahan napas secara bersamaan. Instruktur terus berbicara dengan ekspresi biasa, tetapi tidak ada di antara kami yang siap menerima kata-kata itu. Mereka mengajari hal-hal semacam itu kepada anak-anak berusia 15,16 tahun. Saya duduk di kursi, membenamkan kuku jari saya ke lutut. Kepala saya kosong, sampai-sampai saya tidak merasakan sakit. Pada hari pertama pelatihan, yang diberikan kepada kami bukanlah tari dan lagu. Sulit untuk menceritakan seluruh isi pendidikan khusus itu. Ada batas antara apa yang bisa dan tidak bisa dikatakan. Namun saya hanya bisa mengatakan ini, itu bukanlah hal yang harus diketahui oleh anak berusia 16 tahun. Instruktur memberikan pelajaran setiap malam selama 2 jam. Setelah pelajaran teori, ada praktik. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kata praktik jika anda tidak mengalaminya sendiri. Kami bukan boneka, tetapi kami diperlakukan seperti boneka. Setelah minggu pertama, wajah gadis-gadis mulai berubah. Cahaya di mata mereka menghilang. Mereka makan tanpa bicara dan tidak ada yang bicara di asrama. Tahukah anda betapa beratnya keheningan ketika 20 orang berada di ruangan yang sama tetapi tidak ada suara? Pada minggu kedua, sebuah insiden terjadi. Ada seorang gadis di kelompok yang sama yang dipanggil nomor 12. Ia berasal dari Hwanghae, seorang gadis tinggi dengan mata besar dan suara yang indah. Suatu malam, ia membuka jendela asrama dan keluar. Ia melarikan diri. Ia ditemukan saat fajar. Dikatakan bahawa ia tertangkap saat mencoba memanjat tembok pusat pelatihan. Keesokan paginya saat upacara, instruktur berkata di depan kami, nomor 12 telah dikeluarkan karena alasan kesihatan. Itu adalah penjelasan resminya, tetapi kami semua tahu. Itu bukan karena alasan kesehatan. Kami bisa tahu apa yang terjadi jika seseorang tertangkap saat melarikan diri, bahkan tanpa instruktur mengatakannya secara langsung. Tempat tidur nomor 12 dibersihkan keesokan harinya. Selimut, bantal, semua barang di lemari. Seolah-olah gadis itu tidak pernah ada. Tidak ada yang menyebut nama nomor 12, bahkan nomornya tidak dipanggil. Orang yang menghilang menjadi orang yang tidak pernah ada.
Itu adalah hukum di tempat ini. Setelah nomor 12 menghilang, 19 orang lainnya sepenuhnya patuh. Begitu juga saya, pikiran untuk melawan lenyap. Karena apa yang ditunjukkan nomor 12 adalah bukti bahawa melarikan diri tidak mungkin. Instruktur mungkin tahu itu, bahawa jika satu dijadikan contoh, yang lain akan mengikutinya sendiri. Pelatihan semakin intens. Tingkat tari dan lagu meningkat, etiket menerima tamu menjadi lebih detail, dan pendidikan khusus juga naik tingkat. Mulai bulan ketiga, simulasi perjamuan dimulai, ada ruangan di pusat pelatihan yang diatur seperti tempat perjamuan. Meja, kursi, botol minuman keras, gelas. Para instruktur berperan sebagai pejabat dan kami berlatih melayani. Menuangkan minuman, berbicara, membuat tertawa, menyesuaikan suasana. Jika kami membuat kesalahan, kami harus mengulang dari awal. Pernah sekali kami mengulang adegan yang sama sampai jam 2 pagi. Setelah bulan keempat dan kelima, kami menjadi orang yang sama sekali berbeza. Bukan gadis berusia 16 tahun, melainkan pelayan yang terlatih sempurna. Berdiri di depan cermin, saya melihat orang asing, wajah yang dirias, rambut yang ditata, postur mengenakan gaun. Sulit dipercaya bahawa itu adalah saya. Tapi saya harus percaya, karena inilah kehidupan saya selanjutnya. Pada hari ke-6 bulan ke-6, instruktur mengumumkan, ia menyebutnya upacara kelulusan pelatihan. Dari 20 orang, 15 orang lulus, 5 orang lainnya gagal. Saya tidak tahu ke mana perginya gadis-gadis yang gagal. Saya hanya mendengar bahawa mereka telah dikeluarkan. Apakah nasib mereka sama dengan nomor 12? Atau mereka dikirim ke tempat lain? Tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menjawab. Pada hari upacara kelulusan, instruktur tersenyum dan berkata, "Selamat, sekarang yang sesungguhnya dimulai." Saya kemudian menyadari bahawa senyum itu bukanlah senyum selamat, melainkan senyum ejekan. Pada hari pelatihan berakhir, instruktur tersenyum dan berkata, "Sekarang yang sesungguhnya dimulai." Alasan saya bisa bertahan di pusat pelatihan adalah karena Miang. Miang adalah nomor 8. Ia berasal dari Dancheon, Provinsi Hamgyong Selatan. Ia lahir 3 bulan setelah saya, tetapi tingginya setengah kepala lebih tinggi dari saya. Ia adalah gadis dengan wajah bulat, mata besar, dan lesung pipi saat tertawa. Saya pertama kali berbicara dengan Miang pada malam kedua di pusat pelatihan. Setelah lampu di asrama padam, terdengar suara tangisan dari tempat tidur sebelah. Itu suara kecil, tetapi terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Saya juga ingin menangis. Tetapi jika ada yang menangis lebih dulu, air mata saya justru berhenti. Aneh, bukan? Saya turun dari tempat tidur dan berdiri di samping tempat tidur Miang. Miang menutupi dirinya dengan selimut dan menangis. Saya sedikit menyingkap selimut dan berbisik, "Saya juga takut." Miang menjulurkan matanya dari sela-sela selimut. Matanya basah oleh air mata, tetapi ada semacam kelegaan di dalamnya. Kelegaan karena tidak sendirian. Malam itu kami berbaring berdampingan di tempat tidur Miang, berbisik di bawah selimut, kisah kampung halaman, kisah sekolah, kisah makanan favorit. Miang bilang ia suka kuih kentang yang dibuat ibunya, saya juga bilang saya suka kuih kentang. Miang tersenyum. Itu adalah pertama kalinya saya melihat seseorang tersenyum sejak saya datang ke pusat pelatihan. Setelah itu, kami berbisik setiap malam. Ketika lampu padam, kami bertemu di bawah selimut. Jika ketahuan, kami akan dihukum. Tetapi beberapa menit itu membuat kami bisa melewati hari. Miang adalah gadis yang ceria. Sungguh menakjubkan bahawa ia bisa ceria bahkan di tempat seperti ini. Siang hari, saat pelatihan, ia lebih serius dari siapapun, tetapi di malam hari, di bawah selimut, ia mengucapkan hal-hal konyol yang membuat saya tertawa. Ia menirukan instruktur. Dengan suara rendah dan ekspresi kaku, ia berkata, "Coba tersenyum." Saya akan menahan tawa dan kemudian membenamkan wajah di bantal dan tertawa. Ada janji yang saya buat dengan Miang. Suatu hari jika kami keluar dari sini, kami akan makan kuih kentang bersama. Tidak masalah apakah itu di Dancheon atau Sancheon, di mana saja. Hanya makan kuih kentang bersama. Itu adalah janji yang konyol. Bagaimana kami bisa makan kuih kentang jika kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa keluar dari tempat ini? Tapi karena janji itulah saya bisa bertahan. Janji kecil tentang masa depan itu. Jika ada itu, saya bisa melewati hari ini. Malam di pusat pelatihan itu menakutkan, tetapi jika Miang ada di samping, sedikit kurang menakutkan. Setiap kali pendidikan khusus berakhir dan kami kembali ke asrama, saya bertukar pandang dengan Miang. Tanpa perlu bicara, kami tahu perasaan satu sama lain.
Tatapan yang bertanya, baik-baik saja, anggukan kepala yang menjawab, baik-baik saja, itu adalah kebohongan, tetapi kami berbohong satu sama lain meskipun kami tahu, karena itulah satu-satunya yang bisa kami berikan satu sama lain. Pada hari upacara kelulusan, saya ditempatkan di kelompok yang sama dengan Miang. Kelompok kebahagiaan dibagi menjadi beberapa kelompok. Berada di kelompok yang sama, berarti kami akan ditugaskan ke perjamuan yang sama. Bersama Miang adalah satu-satunya penghiburan. Di dalam mobil yang membawa kami ke akomodasi baru, Miang memegang tangan saya. Tangannya dingin, tapi setelah digenggam, sedikit menghangat. Miang berbisik, jangan lupakan janji kue kentang. Saya mengangguk, saya tidak akan lupa. Apapun yang terjadi, janji yang diucapkan Miang sambil tersenyum itu pada akhirnya tidak bisa saya tepati. Perjamuan pertama adalah sehari sebelum ulang tahun saya yang ke-20. Tidak, lebih tepatnya, saya tidak menghitung berapa kali saya ditugaskan ke perjamuan. Setelah keluar dari pusat pelatihan, saya pergi ke perjamuan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saya ingat perjamuan besar pertama. Itu adalah sebuah bangunan di pinggiran Pyongyang. Dari luar, itu tampak seperti bangunan biasa. Tetapi begitu masuk, dunianya berbeda. Lantai marmer, lampu gantung kristal, tirai merah. Penduduk biasa di Korea Utara tidak akan pernah bisa membayangkan tempat seperti ini. Di negara di mana orang-orang makan bubur jagung sebagai ransum, tempat ini dipenuhi minuman keras impor dan hidangan mewah. Kami mengenakan gaun dan menunggu di ruang tunggu. 15 orang berdiri berjejer untuk pemeriksaan terakhir. Riasan, rambut, gaun, sepatu. Instruktur memeriksa satu persatu, mengangguk atau menggelengkan kepala. Jika ia menggelengkan kepala, kami harus memperbaikinya. Harus sempurna, tanpa celah. Ketika kami masuk ke ruang perjamuan, para pejabat sudah duduk. Hampir 20 pria. Semuanya sudah tua. Usia 50-an, 60-an, 70-an. Ada yang mengenakan seragam militer, ada yang mengenakan jas. Semuanya memegang gelas minuman keras. Begitu kami masuk, semua mata tertuju pada kami. Saat merasakan tatapan itu, seluruh tubuh saya merinding. Tetapi saya harus tersenyum. Saya tersenyum seperti yang telah dilatih. Mengangkat sudut bibir, sedikit menyipitkan mata, senyum alami. Senyum yang telah saya latih ratusan kali di depan cermin. Ada pertunjukan terlebih dahulu. Kami menari dan menyanyi di atas panggung. Bagian ini bisa ditoleransi. Di atas panggung, ada jarak dengan penonton. Jika lampu menyinari mata, wajah penonton tidak terlihat dan jika tidak terlihat, untuk sesaat rasanya sendirian. Masalahnya adalah setelah pertunjukan berakhir. Itu adalah waktu yang disebut sesi kedua. Setelah panggung selesai, kami duduk di antara para pejabat. Menuangkan minuman, berbicara, membuat tertawa. Jika seorang pejabat menawarkan minuman, kami harus menerimanya dan meminumnya. Tidak ada penolakan. Pada usia 17 tahun, saya pertama kali minum minuman keras. Satu gelas soju membuat dunia berputar, tetapi saya tidak boleh terlihat mabuk. Jika mabuk, kami akan dihukum. Saya harus belajar seni minum tanpa mabuk. Saya bertahan dengan minum air secara diam-diam, atau pergi ke toilet untuk muntah. Malam itu, setelah perjamuan selesai, seorang pejabat menunjuk saya. Instruktur datang dan berkata, ikutlah. Saya tidak bisa bertanya ke mana, karena saya tidak boleh bertanya, saya hanya mengikuti. Saya tidak akan menceritakan apa yang terjadi malam itu. Yang bisa saya katakan hanyalah satu hal. Keesokan paginya, ketika saya kembali ke asrama, Miang sudah duduk di samping tempat tidur saya. Menunggu, Miang juga mengalami malam yang sama. Kami saling memandang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kata-kata tidak diperlukan, karena kami bisa tahu hanya dengan melihat wajah satu sama lain. Sejak hari itu, perjamuan diadakan secara teratur. 2 atau 3 kali sebulan, terkadang 4 atau 5 kali. Setiap kali kami pergi, urutannya sama. Pertunjukan, sesi kedua, dan kemudian malam. Itu adalah pengulangan. Awalnya menakutkan, kemudian menyakitkan, dan akhirnya, saya tidak merasakan apa-apa lagi. Indera saya mati. Sekitar 2 tahun di kelompok kebahagiaan, saya mendengar kalimat pertama dari senior saya di kelompok kebahagiaan. Ini akan berakhir pada usia 25. Saya bertanya, apakah itu berarti kami akan keluar dari sini? Tetapi senior itu menggelengkan kepalanya. Bukan keluar tapi menghilang, katanya. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Dan ia menambahkan satu kalimat lagi, tidak ada wanita yang menua di sini. Senior itu berkata, tidak ada wanita yang menua di sini. Kehidupan sehari-hari kelompok kebahagiaan sama sekali berbeda dari apa yang dibayangkan di luar.
Anda mungkin berpikir itu glamor, bukan? Ya, luarnya glamor. Kami memakai pakaian bagus, makan makanan enak, dan berada di tempat-tempat yang hanya bisa diakses oleh kaum elit Pyongyang. Tetapi di balik kemewahan, ada penjara. Setiap minggu ada pemeriksaan berat badan. Jika berat badan naik lebih dari 2 kilogram dari berat yang ditentukan, porsi makan akan dikurangi. Jika naik lebih dari 3 kilogram, itu adalah hukuman. Kami akan dipaksa menari sepanjang hari atau dalam kasus yang parah, berpuasa selama 2 hari. Sebaliknya kami tidak boleh terlalu kurus. Berat badan harus dijaga agar tetap ideal, dengan alasan jika terlalu kurus, wajah akan terlihat kasar dan kulit akan memburuk. Kami harus makan tetapi tidak boleh gemuk. Menjaga keseimbangan itu adalah peperangan setiap hari. Perawatan kulit juga sama. Jerawat berarti penalti dan kami akan masuk daftar penggantian. Artinya, kami akan dikeluarkan saat kelompok berikutnya masuk. Dikeluarkan sama dengan dibuang. Jadi, semua anggota kelompok kebahagiaan terobsesi dengan kulit mereka. Kami menghindari sinar matahari, berusaha tidur cukup dan saling memeriksa wajah untuk melihat apakah ada perubahan. Gadis-gadis di awal usia 20-an hidup seolah-olah nyawa mereka bergantung pada satu kerutan pun. Itu bukan berlebihan, kerana nyawa mereka memang dipertaruhkan. Hubungan antar anggota kelompok kebahagiaan juga rumit. Dari luar, kami tampak seperti saudara perempuan, tetapi di dalam, itu adalah persaingan. Jika seseorang menarik perhatian pejabat, ia akan menerima perlakuan yang baik. Dan jika tidak, ia akan diberi tugas yang sulit. Sulit menjelaskan apa artinya perlakuan yang baik. Pada akhirnya, kami melakukan pekerjaan yang sama, tetapi dengan kondisi yang sedikit lebih baik. Seperti akomodasi yang lebih baik atau izin keluar. Perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang sangat besar di tempat ini. Jadi, kami juga saling menjatuhkan. Jika seseorang menarik perhatian pejabat, anggota lain terkadang mengganggu atau menyebarkan rumor. Saya tidak ingin terlibat dalam persaingan seperti itu. Saya berusaha hidup tenang hanya dengan Miang. Tetapi ketika saya memasuki tahun ketiga di kelompok kebahagiaan, situasinya berubah. Seorang pejabat mulai memperhatikan saya. Ia berusia akhir 60-an dan memiliki posisi tinggi di militer. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Karena ia masih berada di Korea Utara sekarang, pejabat itu selalu meminta saya duduk di sampingnya di setiap perjamuan. Jika pejabat lain menunjuk saya, ia akan mengangkat tangan lebih dulu. Instruktur pun tidak bisa menentang kehendak pejabat itu, karena posisinya sangat tinggi. Awalnya hanya saat perjamuan, tetapi frekuensinya semakin meningkat. Saya dipanggil bahkan pada hari-hari tanpa perjamuan, ke villa, ke hotel, ke dalam kereta. Kereta, bukan kereta biasa. Ada kereta khusus. Pejabat tinggi mengendarai kereta itu saat mereka memeriksa provinsi dan terkadang anggota kelompok kebahagiaan menemani. Menjadi tugas khusus berarti seperti ini. Terikat pada satu orang, perjamuan dengan pejabat lain berkurang. Tetapi saya sepenuhnya menjadi milik satu orang itu. Menjadi properti. Miang khawatir. Ia bilang tugas khusus itu berbahaya. Jika pejabat bosan, kami akan dibuang dalam sekejap dan anggota yang dibuang tidak akan dilihat oleh pejabat lain seperti barang yang tidak berguna. Kata-kata Miang benar. Saat saya menjadi tugas khusus, tatapan anggota kelompok kebahagiaan lainnya juga berubah. Itu bukan iri hati, lebih dekat ke belas kasihan. Karena semua orang tahu akhir dari tugas khusus. Hanya Miang yang tidak berubah. Ia masih berbisik di bawah selimut di malam hari, menceritakan tentang kuih kentang dan memegang tangan saya. Tapi Miang sendiri juga semakin lelah. Pejabat yang ditugaskan kepada Miang adalah orang yang menjadi kasar jika minum terlalu banyak. Pada hari setelah perjamuan, terkadang ada memar di tubuh Miang, di lengan atau pahanya. Miang bilang ia jatuh, tapi saya tahu. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena di sini, hal-hal seperti itu dianggap biasa saja. Di mana saya bisa melaporkan bahawa saya dipukuli oleh seorang pejabat? Di negara di mana pejabat berada di atas hukum? Memar Miang semakin banyak. Tawanya berkurang. Waktu berbisik di malam hari juga semakin singkat. Miang semakin lelah. Itu terlihat jelas. Pejabat itu mengingat nama saya, bukan Nomo, melainkan nama saya. Miang ambruk pada tahun keempat saya di kelompok kebahagiaan, usia saya 20 tahun, hari itu juga ada perjamuan. Pejabat yang ditugaskan kepada Miang dilaporkan minum lebih banyak dari biasanya hari itu. Miang kembali ke asrama pada jam 4 pagi. Setelah perjamuan selesai, saya terjaga. Sudah menjadi kebiasaan saya untuk tidak tidur sampai Miang kembali. Pintu terbuka dan Miang masuk. Karena lampu padam, wajahnya tidak terlihat. Tetapi saya bisa tahu dari cara berjalannya. Ia terhuyung-huyung. Miang, saya memanggil. Tidak ada jawaban.
Miang masuk ke kamar mandi. Terdengar suara air. Lama sekali hanya terdengar suara air. Itu aneh. Terlalu lama. Saya berdiri di depan pintu kamar mandi dan memanggil, Miang. Tidak ada jawaban. Saya membuka pintu. Miang duduk di depan wastafel. Ia terduduk di lantai dan darah mengalir dari pergelangan tangan kirinya. Pisau cukur tergeletak di sampingnya. Saya berteriak. Jeritan yang belum pernah saya teriakkan bahkan di pusat penahanan. Tidak, bahkan di kelompok kebahagiaan. Seharusnya tidak berteriak di tempat ini. Tetapi saat itu saya tidak bisa memikirkan apapun. Saya membalut pergelangan tangan Miang dengan handuk dan menekannya. Darah meresap ke handuk. Handuk putih itu menjadi merah. Miang, 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 saya memanggil namanya. Bukan nomor, tapi namanya. Mata Miang setengah tertutup. Bibirnya bergerak. Saya tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Saya mendekatkan telinga dan akhirnya mendengarnya. Kuih kentang. Hanya itu saja. Saya menangis dan berteriak. Seseorang harus datang. Seorang dokter harus datang. Rekan-rekan lain bergegas datang. Instruktur dihubungi dan Miang dipindahkan ke ruang medis. Saya duduk di lantai kamar mandi. Darah Miang menempel di tangan, pakaian dan lutut saya. Warna merah memenuhi pandangan saya. Saya mendengar kabar bahawa Miang selamat keesokan harinya. Mereka mengatakan luka di pergelangan tangannya tidak terlalu dalam, jadi nyawanya terselamatkan. Saya menghela napas lega, tetapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Miang diganti. Jika seseorang melakukan bunuh diri di kelompok kebahagiaan, mereka segera diganti. Tubuh yang terluka tidak ada gunanya. Instruktur berkata, nombor 8 dikeluarkan kerana masalah kesihatan. Itu lagi. Masalah kesihatan. Kata yang sama seperti saat nombor 12. Pada hari Miang dibawa pergi, saya berdiri di koridor. Miang dibawa keluar di atas tandu. Pergelangan tangannya dibalut perban. Wajahnya pucat, tetapi matanya terbuka. Ia melihat saya. Mata kami bertemu. Miang tersenyum tipis. Lesung pipinya terlihat. Senyum itu sangat menyakitkan. Ia tersenyum meskipun tahu itu adalah perpisahan, bukan? Saat tandu lewat, Miang menyelipkan sesuatu ke tangan saya. Sesuatu yang kecil, terbungkus kertas. Setelah Miang lewat, pintu tertutup. Saya berdiri di koridor dan membuka benda di tangan saya. Itu adalah kuih kentang. Saya tidak tahu dari mana ia mendapatkannya, tetapi itu adalah sepotong kecil kuih kentang. Sepertinya ia diam-diam menyimpannya dari sarapan. Saat saya melihatnya, lutut saya lemas. Saya terduduk di koridor dan menangis. Saya menangis lama sekali, memegang sepotong kuih kentang di tangan saya. Tidak ada yang memberitahu saya ke mana Miang pergi. Ia mungkin pergi ke pusat penahanan lain, atau dikirim ke pedesaan atau bahkan menghilang sepenuhnya. Dikeluarkan dari kelompok kebahagiaan sama dengan keberadaan yang dihapus. Tempat tidur Miang dibersihkan. Selimut, bantal, semua barang di lemari. Sama seperti saat nomor 12. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Tetapi saya mengingatnya. Janji kuih kentang, senyum yang membuat lesung pipi, malam-malam kami berbisik di bawah selimut. Miang menghilang, tetapi ia tidak menghilang dari dalam diri saya. Dan sejak hari itu, saya menyadari satu hal. Di tempat ini, manusia adalah barang. Barang yang disimpan jika berguna, dan dibuang jika tidak berguna. Tanggal kedaluarsa kami adalah 25 tahun. Setelah itu, tidak ada yang menginginkan kami. Miang menyelipkan sepotong kuih kentang ke tangan saya saat ia dibawa pergi. Setelah Miang menghilang, untuk beberapa waktu saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya harus tampil, tetapi tubuh saya tidak bergerak, dan saya harus pergi ke perjamuan, tetapi senyum tidak keluar. Instruktur memperingatkan jika kondisi Anda tidak membaik, Anda akan diganti, kata diganti menjadi obat. Karena jika diganti, saya akan menghilang seperti Miang, saya mulai tersenyum lagi. Berlatih tersenyum di depan cermin, menari di atas panggung, dan menuangkan minuman di perjamuan. Seperti mesin. Mesin yang beroperasi tanpa emosi. Saat itulah saya bertemu Jeong Suki. Jeong Suki adalah anggota kelompok kebahagiaan yang paling senior. Ia berusia 23 tahun, dan sudah 7 tahun di kelompok kebahagiaan, masuk pada usia 16 dan 7 tahun. Hanya orang yang pernah mengalaminya yang tahu betapa lamanya waktu itu. Jeong Suki berbeda dari anggota lain. Ia pendiam. Ia tersenyum saat harus tersenyum, tetapi di luar itu, ia hampir tidak pernah berbicara. Di asrama pun, ia sering duduk sendirian di sudut. Anggota lain segan terhadap Jeong Suki. Ada tembok tak terlihat yang diciptakan oleh 7 tahun waktu itu. Jeong Suki berbicara kepada saya lebih dulu sekitar sebulan setelah Miang menghilang. Malam itu, saya sedang merokok di atap asrama. Anggota kelompok kebahagiaan tidak boleh merokok, tetapi Jeong Suki merokok secara diam-diam. Karena ia memiliki pengalaman 7 tahun.
Ia tahu semua. Area buta kamera pengawas, jadual patroli pejabat. Ia tahu segalanya. Di atap, Jeong Suki menawarkan saya sebatang rokok. Karena ini pertama kalinya. Saya batuk. Jeong Suki tertawa. Itu adalah tahu yang belum pernah saya lihat. Bukan tahu di perjamuan, melainkan tahu yang tulus. Malam itu Jeong Suki pertama kali menceritakan tentang pembuangan. Saya tahu bahawa pada usia 25, saya akan dikeluarkan dari kelompok kebahagiaan. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Jeong Suki memberitahu saya, ada 3 tujuan setelah pembuangan. Yang pertama adalah menjadi rahasia pejabat. Jika seorang pejabat menginginkannya, ia akan dikirim untuk menjadi selir pejabat tersebut. Secara lahiriah, ia adalah sekretaris atau ajudan, tetapi sebenarnya ia adalah selir. Yang kedua adalah pengasingan ke pedesaan. Ia akan dikirim ke desa yang tidak diketahui siapapun dan hidup di bawah pengawasan seumur hidup. Ini untuk menjaga agar rahasia tidak bocor. Yang ketiga, Jeong Suki berhenti berbicara. Setelah mengembuskan asap rokok panjang-panjang, ia berkata dengan suara rendah, menghilang. Saya bertanya ke mana mereka menghilang. Jeong Suki menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu, katanya. Tidak ada yang tahu ke mana perginya para wanita yang menghilang. Saya merinding. Saya bertanya kepada Jeong Suki, menurutmu, apa yang akan terjadi padamu? Jeong Suki menatap langit. Itu adalah malam yang bertabur bintang. Ia berkata bahawa dalam 2 tahun, ia juga akan dibuang. Ia tidak ingin menjadi selir, tidak ingin pergi ke pedesaan, dan tidak ingin menghilang. Lalu saya bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Jeong Suki mematikan rokoknya dan berkata, saya belum tahu. Tapi saya sedang mencari cara. Malam-malam bersama Jeong Suki mengisi tempat yang ditinggalkan Miang. Jika malam bersama Miang adalah kehangatan, maka malam bersama Jeong Suki adalah kesadaran yang dingin. Jeong Suki tidak menghibur. Ia mengatakan kenyataan. Tempat seperti apa ini? Makhluk apa kami? Apa yang menunggu di masa depan? Itu adalah kata-kata yang dingin, tetapi perlu. Berkat Jeong Suki, saya terbangun dari ilusi. Bukan lagi harapan samar bahawa suatu hari saya bisa keluar, melainkan mulai memikirkan secara konkret apa yang harus saya lakukan. Jeong Suki berkata, tidak ada yang tahu ke mana perginya para wanita yang menghilang. Itu adalah musim semi ketika saya berusia 23 tahun. Wajah-wajah baru muncul di asrama, ada 5 orang. Ketika saya pertama kali melihat mereka di lobi, saya berhenti berjalan dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Wajah-wajah gadis-gadis itu begitu muda, 15-16 tahun. Usia yang sama ketika saya pertama kali datang ke tempat ini. Mereka memiliki ekspresi yang sama, takut, tetapi berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa takut itu. Gadis-gadis dengan mata besar, pipi tembam, dan bahu sempit. Gadis-gadis yang belum tahu apa-apa tentang dunia. Saya melihat diri saya 7 tahun yang lalu pada gadis-gadis itu. Gadis berusia 16 tahun dari Suncheon yang diangkut dengan mobil hitam, tiba di sini, diambil namanya, dan menjadi nomor. Diri saya pada hari itu, ketika pandangan saya menjadi gelap meskipun tidak memakai penutup mata. Saya tahu apa yang akan mereka alami. 6 bulan di pusat pelatihan. Pakaian pertama yang dikenakan, nomor pertama yang diterima, pendidikan khusus pertama yang diajarkan, perjamuan pertama, sesi kedua pertama, malam pertama, dan itu akan terulang setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, pengulangan yang tak berujung. Jika ada akhir, itu adalah akhir dengan nama dibuang. Mengetahui semua itu, saya tidak bisa mengatakan apapun kepada gadis-gadis itu. Jika saya bicara, saya akan menghilang. Aturan di tempat ini sederhana. Jangan bertanya, jangan menolak, dan jangan bicara. Jika Anda mematuhi ketiganya, Anda bisa hidup. Semua yang melanggar menghilang. Nomor 12, Miang, dan banyak wanita tak bernama lainnya. Saat kelompok baru masuk, pembersihan anggota lama dimulai. Kata pembersihan itu aneh, bukan? Membersihkan orang. Tapi di tempat ini, itu disebut begitu. Penyesuaian personel, penggantian, pembersihan. Kata-kata yang menyebut manusia sebagai barang. 3 anggota senior yang berusia di atas 20 tahun diganti sekaligus. 1 berusia 21, 1 22, 1 23. Alasan resminya selalu sama. Masalah kesehatan, masalah keluarga, keinginan pribadi. Tetapi tidak ada yang tidak tahu alasan sebenarnya. Gadis-gadis muda dan baru telah masuk, jadi mereka harus mengosongkan tempat. Seperti menurunkan barang yang sudah habis masa pakainya dari rak. Saya melihat hari ketika ketiga orang yang diganti itu pergi, masing-masing membawa 1 tas kecil dan meninggalkan asrama. Sebelum naik mobil, salah satu dari mereka menoleh ke belakang. Saat melihat mata itu, rasanya hati saya hancur. Mata yang bercampur pasrah dan ketakutan. Mata orang yang tidak tahu ke mana ia pergi.
Mata itu adalah masa depan saya. Pada usia 25, atau bahkan mungkin sebelum itu saya juga akan naik mobil seperti itu. Posisi saya juga goyah. Sikap pejabat yang dulu menjadi tugas khusus saya berubah drastis, yang tadinya dipanggil 4 atau 5 kali sebulan, berkurang menjadi sebulan sekali. Saya melihat tatapan pejabat itu tertuju pada gadis baru yang berusia 15 tahun di pejamuan. Usia yang sama persis ketika saya pertama kali terpilih. Mata pejabat yang melihat gadis itu sama persis dengan mata yang melihat saya 7 tahun lalu, mata yang bercampur kepemilikan dan keserakahan. Saat saya mengenali tatapan itu, berbagai emosi menyerbu saya secara bersamaan. Kelegaan datang lebih dulu, kelegaan kerana bisa lepas dari pejabat itu. Saya sudah terikat padanya selama 7 tahun, mampu lepas dari waktu-waktu ketika saya ingin mati setiap kali dipanggil, jelas merupakan kelegaan. Tetapi segera setelah itu ketakutan datang. Ditinggalkan berarti menjadi target pembuangan. Jika ada pejabat yang menjadi tugas khusus kami, setidaknya ada semacam pelindung. Jika pelindung itu hilang, saya hanya akan menjadi bagian yang bisa diganti, dan kemudian kemarahan datang. Kemarahan bahawa gadis berusia 15 tahun itu akan mengalami apa yang saya alami. Kemarahan bahawa gadis yang tidak tahu apa-apa itu akan jatuh ke neraka yang sama, tetapi ketidakberdayaan karena tidak bisa melakukan apa-apa menelan kembali kemarahan itu. Terakhir, kesedihan datang. Kesedihan bahawa semua ini akan terulang. Bahawa apa yang terjadi pada saya 7 tahun lalu sedang terjadi pada gadis lain sekarang, dan akan terjadi pada gadis lain lagi 7 tahun kemudian. Siklus tak berujung, itulah yang paling menyedihkan. Saya bertemu Jeong Suki di atap. Saya berkata padanya, waktu kita tidak banyak, Jeong Suki juga tahu. Jeong Suki sendiri akan dibuang pada usia 25, dan saya akan bernasib sama dalam 2 tahun. Jeong Suki mengisap rokok dalam-dalam dan berkata, kita harus bergerak sebelum dibuang. Semakin lama kita menunggu, semakin tidak menguntungkan. Jika kelompok baru sudah mapan, pengawasan terhadap anggota lama akan diperketat dan kecepatan penggantian akan meningkat. Ia bilang, sekarang adalah waktu paling kacau dan ada celah di tengah kekacauan itu. Jeong Suki mengeluarkan informasi yang telah ia kumpulkan selama 7 tahun. Cerita tentang salah satu mantan anggota kelompok kebahagiaan yang berhasil melarikan diri ke Tiongkok. Jalur yang digunakan wanita itu. Cara bergerak dari Pyongyang ke Sinuiju. Rute menyeberangi Sungai Yalu. Kontak broker di sisi Tiongkok. Saya tidak bertanya secara detail bagaimana Jeong Suki mengetahui semua ini. 7 tahun waktu yang telah berlalu adalah bukti betapa banyak hal yang bisa dilakukan Jeong Suki. Malam itu, kami mulai menyusun rencana konkret. Jeong Suki akan pergi lebih dulu, dan jika berhasil, ia akan mengirim sinyal kepada saya. Namun tanggal pembuangan Jeong Suki semakin dekat. Waktu tidak berpihak pada kami. Saat turun dari atap, Jeong Suki berkata, kita harus bersiap untuk skenario terburuk. Jika saya dibuang lebih dulu, saya akan menyerahkan semua informasi kepada anda. Saya menggelengkan kepala, saya berkata, ayo pergi bersama. Jangan tinggalkan saya sendirian. Jeong Suki tersenyum. Senyumnya menyatu dengan senyum Miang. Senyum orang yang akan pergi semuanya mirip, bukan? Usia gadis baru yang masuk adalah 15 tahun, sama dengan usia saya saat terpilih. Pemberitahuan pembuangan Jeong Suki datang 2 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-25. Wajah Jeong Suki, setelah dipanggil ke kantor instruktur dan kembali, sangat tenang. Orang yang telah bertahan 7 tahun pasti telah menghabiskan semua emosinya. Malam itu kami bertemu di atap. Jeong Suki menyalakan rokok dan berkata lebih dulu saya akan keluar dalam 2 minggu. Tujuannya adalah pengasingan ke pedesaan. Saya bertanya desa mana. Ia bilang di suatu tempat di Provinsi Ryanggang. Ia tidak diberitahu nama tempat spesifiknya. Ia bilang ia akan tahu setelah sampai di sana. Jeong Suki mengembuskan asap rokok panjang-panjang dan tertawa. Kalau ke pedesaan, syukurlah katanya. Lebih baik daripada pilihan ketiga. Lebih baik daripada menghilang. Tapi saya tidak bisa berfikir itu syukurlah. Karena saya tahu apa itu pengasingan ke pedesaan. Dikatakan bahawa pengawas akan mengikuti 24 jam sehari. Pergi keluar juga dibatasi, telefon dan surat dilarang, dan ia akan diperkenalkan kepada penduduk desa dengan identitas lain. Ia harus hidup dengan nama palsu seumur hidupnya, ia hidup dengan nomor di kelompok kebahagiaan, dan di pedesaan, ia akan hidup dengan nama palsu. Nama aslinya tidak akan pernah dipanggil di mana pun. Mungkin itu lebih kejam daripada menghilang. Karena tubuhnya hidup, tetapi keberadaannya dihapus. Itu adalah malam terakhir Jeong Suki. Angin dingin. Meskipun April, angin malam di Pyongyang terasa menusuk. Jeong Suki mengeluarkan selembar kertas kecil dari dadanya, selembar kertas yang dilipat berkali-kali. Usang dan ujungnya robek.
Bukti bahawa ia telah menyimpannya lama sekali. Ia bilang ini adalah hasil 7 tahunnya. Saat kertas itu terbuka, tulisan kecil memenuhi permukaannya. Nomor kontak broker di Sinuiju, cara bertemu, kode rahasia, lokasi halte truk, titik penyeberangan Sungai Yalu, waktu pergantian penjaga. Semuanya ada di selembar kertas kecil itu. Itu adalah peta yang dibuat Jeong Suk-ki selama 7 tahun dengan menguping percakapan para pejabat, mengumpulkan informasi dari tahanan lain dan merangkum ingatannya setiap malam. Tangan saya gemetar saat menerima kertas itu. Saya merasakan beratnya. Bukan berat kertas, melainkan berat 7 tahun Jeong Suk-ki yang terkandung di dalamnya. Dan berat fakta bahwa ini adalah kunci pelarian yang tidak bisa digunakan Jeong Suk-ki sendiri. Saya bertanya kepada Jeong Suk-ki, mengapa kamu tidak menggunakannya sendiri? Tidak bisakah kamu melarikan diri dari pedesaan? Jeong Suk-ki menggelengkan kepala. Ia bilang pengawas akan melekat jika ia pergi ke pedesaan. Kerana mantan anggota kelompok kebahagiaan adalah orang yang mengetahui rahasia negara, mereka tidak akan pernah dibiarkan bebas. Ia bilang pengawas akan mengikutinya bahkan saat ia pergi ke toilet. Bahkan saat ia tidur di malam hari, pengawas akan berdiri di depan pintu. Dalam situasi seperti itu, melarikan diri tidak mungkin, katanya. Tetapi di dalam asrama kelompok kebahagiaan, ceritanya berbeza. Meskipun ada pengawasan di asrama, ada celah. Dikatakan bahawa ada kekosongan selama pergantian penjaga antara pukul 2 pagi dan 4 pagi. Itu adalah hasil pengamatan Jeong Suk-ki setiap malam selama 7 tahun. Pergantian dimulai pukul 2 pagi, penjaga lama pergi pukul 2.11 dan penjaga baru datang pukul 2.30. 15 minit itulah satu-satunya celah. Dan ia berpesan, jangan pernah terburu-buru, tunggu sampai persiapan sempurna. Sekali gagal, tamat. Ia bilang jika ketahuan mencoba melarikan diri dari kelompok kebahagiaan, itu bukan ke pusat penahanan, melainkan ke kamp tahanan politik. Karena orang yang mengetahui rahasia kelompok kebahagiaan mencoba melarikan diri, mereka tidak akan pernah dimaafkan. Jika sampai di sana, tidak ada jalan keluar. Saya menyelipkan kertas itu di dada, tepat di atas jantung. Saya merasakan ujung kertas menyentuh kulit. Dingin dan tajam, tetapi pada saat yang sama, terasa hidup. Keesokan paginya tiba. Jeong Suk-ki sedang berkemas. 1 tas kecil. 7 tahun tersimpan dalam 1 tas. 2 setel pakaian, peralatan mandi. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada foto, tidak ada surat. Tidak ada barang yang bisa menjadi kenangan. Karena barang pribadi hampir tidak diizinkan di kelompok kebahagiaan. Ia berpamitan dengan anggota lain di lobi asrama. Itu formalitas. Semoga sehat. Hati-hati. Meskipun telah bersama selama 7 tahun, perpisahan itu hanya begitu saja. Karena di tempat ini, menunjukkan emosi adalah kelemahan. Jika ada yang menangis, instruktur akan mencatatnya, dan jika dicatat, ia akan diklasifikasikan sebagai individu yang tidak stabil. Jadi tidak ada yang menangis. Ketika mata kami bertemu, Jeong Suk-ki sedikit mengangguk, tanpa kata. Artinya, jagalah kertas itu baik-baik. Saya juga sedikit mengangguk, itu adalah perpisahan kami yang sesungguhnya. Mobil datang. Sedan hitam. Mobil yang sama yang membawa dan menjemput anggota kelompok kebahagiaan. Jeong Suk-ki naik mobil. Sebelum pintu tertutup, ia melihat keluar jendela. Ia tidak melihat saya. Ia melihat langit. Seperti ia melihat bintang-bintang di atap. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap langit. Mobil berangkat. Jeong Suk-ki semakin kecil. Semakin mengecil lalu berbelok di sudut dan menghilang. Seperti ibu yang menghilang. Seperti Miyang yang menghilang. Semua orang yang saya temui di sini menghilang begitu saja. Perlahan-lahan mengecil. Lalu berbelok di sudut dan lenyap. Setelah kembali ke asrama, saya harus membereskan barang-barang Jeong Suk-ki. Instruktur yang menyuruhnya. Mengangkat selimut dari tempat tidur kosong dan mengosongkan lemari. Saya sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Nomor 12, Miyang, anggota yang diganti. Saya sudah terlalu sering menghapus jejak orang-orang yang menghilang. Saat saya mengosongkan laci lemari, ada sesuatu yang tersangkut di ujung jari saya. Sesuatu yang terselip di celah antara papan kayu bagian belakang laci dan dinding belakang. Saya memasukkan jari dan mengeluarkannya. Itu adalah setumpuk kertas. Kertas-kertas kecil yang diikat dengan karet gelang. Saat dibuka, itu adalah surat. Puluhan surat. Semuanya ditulis untuk orang yang sama. Baris pertama semuanya sama. Ibu. Itu adalah surat-surat yang ditulis Jeong Suk-ki selama 7 tahun. Surat-surat yang tidak pernah bisa ia kirim. Karena kontak dengan dunia luar dilarang keras di kelompok kebahagiaan. Ia tahu ia tidak bisa mengirimnya tetapi ia tidak berhenti menulis. Saya membalik satu persatu. Tulisan di surat tertua agak tidak rapi.
Tulisan seorang gadis berusia 16 tahun. Ibu, saya rindu. Saya ingin pulang. Saya tidak bisa mengatakan di mana saya, tapi saya baik-baik saja. Ia pasti tahu bahawa kata baik-baik saja adalah bohong saat ia menuliskannya. Surat-surat di bahagian tengah memiliki tulisan yang rapi. Isinya juga berubah. Ibu, semoga sehat. Ayah juga baik-baik saja, kan? Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Kebohongan itu menjadi lebih canggih. 7 tahun telah menyempurnakan kebohongan itu. Surat terakhir sepertinya baru ditulis. Kertasnya masih baru dan tintanya tidak luntur. Isinya singkat. Ibu, saya akan keluar dari sini. Saya belum tahu ke mana, tapi saya harap itu adalah tempat di mana saya bisa mengirim surat kepada ibu. Ada begitu banyak surat yang tidak bisa saya kirim. Saya ingin menyampaikan semuanya, dan baris terakhir. Saat membaca satu baris itu, saya berlutut di depan laci. Saya memeluk surat-surat itu dan menangis. Saya tidak boleh menangis bersuara, tetapi saya tidak bisa menahan diri. Saya mengertakkan gigi dan menggigit bibir, tetapi air mata tidak berhenti mengalir. Puluhan surat yang tidak terkirim selama 7 tahun. Satu kata ibu yang tidak terucapkan selama 7 tahun. 7 tahun Jong Suki semuanya ada di dalam tumpukan kertas itu. Di baris terakhir surat itu tertulis, Ibu, saya masih hidup. Setelah Jeong Suki pergi, yang tersisa bagi saya hanyalah selembar kertas dan setumpuk surat, serta waktu yang semakin menipis. Rencana awalnya adalah 2 tahun. Jeong Suki bilang, saya punya waktu 2 tahun sampai pembuangan, jadi persiapkanlah perlahan. Tetapi situasinya berubah. Pejabat yang menjadi tugas khusus saya sepenuhnya membuang saya. Dengan beralihnya perhatiannya ke gadis berusia 15 tahun yang baru masuk, saya tidak lagi mendapat perlindungan dari pejabat itu. Kata perlindungan itu aneh, bukan? Mendapat perlindungan dari orang yang menganiaya. Tetapi begitulah struktur di tempat ini. Jika Anda adalah tugas khusus seorang pejabat tertentu, pejabat lain tidak bisa seenaknya. Ketika pagar pelindung itu hilang, saya menjadi rentan. Saya mulai ditugaskan kepada pejabat yang berbeda di setiap perjamuan. Setiap kali orang yang berbeda. Ketika saya menjadi tugas khusus, saya hanya perlu menyesuaikan diri dengan selera satu orang, tetapi sekarang saya harus beradaptasi dengan orang baru setiap kali. Itu lebih sulit, karena tidak bisa diprediksi. Beberapa orang pendiam, beberapa orang kasar, beberapa orang mabuk dan tidak melakukan apa-apa. Setiap kali neraka yang berbeda, sikap instruktur juga berubah. Dulu, karena kehormatan pejabat tugas khusus, ia tidak bisa memperlakukan saya seenaknya. Tetapi sekarang, karena tidak ada lagi pelindung, ia bebas melakukan apa saja. Ia menghukum saya bahkan untuk kesalahan kecil dan mempermalukan saya di depan anggota lain. Posisi saya jatuh. Hanya masalah waktu sebelum saya masuk daftar penggantian. Penggantian bisa datang lebih cepat daripada pembuangan. Jika diganti, saya tidak tahu ke mana saya akan dikirim. Sehingga jalur yang ditinggalkan Jeong Suki tidak bisa digunakan. Jeong Suki bilang jangan terburu-buru, tetapi saya berada dalam situasi di mana jika saya tidak terburu-buru, kesempatan akan hilang. Dan firasat saya tidak salah. Pada tahun ke-24, pemberitahuan pembuangan datang. Setahun lebih cepat dari yang diperkirakan. Bukan 25, melainkan 24 tahun. Instruktur memanggil saya ke kantor dan menyerahkan selembar dokumen. Surat pemberitahuan pembebasan berdasarkan penyesuaian personal. Tujuannya adalah pengasingan ke pedesaan Desa Imgeum, wilayah Haisan, Provinsi Rianggang. Tanggal pemindahan adalah 2 minggu lagi. Tangan saya tidak gemetar saat membaca dokumen itu. Anehnya saya tenang. Mungkin karena saya sudah siap. Instruktur bertanya, apakah Anda mengerti? Saya menjawab, ya. Dan saya keluar dari kantor. Berjalan di koridor, pikiran saya berputar cepat. 2 minggu, 14 hari, 336 jam. Saya harus menyelesaikan segalanya dalam waktu itu. Saya memeriksa satu persatu hal-hal yang diberitahu Jeong Suki. Kekosongan pengawasan antara pukul 2 pagi dan 2:15 pagi. Pengunci jendela kamar mandi belakang asrama. Jeong Suki bilang pengunci jendela itu bisa dibuka dengan tangan dari dalam. Meskipun dari luar terkunci, sekrupnya longgar sehingga bisa lepas jika diberi tenaga. Dari asrama, jika melewati tembok, akan ada lahan kosong di belakang dan setelah melewati lahan kosong, akan ada jalan besar. Dikatakan bahawa halte truk berjarak 500 meter dari jalan besar. Dari sana, saya bisa naik truk menuju Sinuiju. Masalahnya adalah kartu identitas. Anggota kelompok kebahagiaan tidak memiliki kartu perjalanan umum. Kami memiliki kartu identitas khusus, tetapi ini tidak bisa melewati pos pemeriksaan. Untuk menyamar sebagai warga biasa, saya membutuhkan dokumen palsu. Jeong Suki juga memberitahu ini.
Ada seorang pengelola asrama yang bisa membuat dokumen jika diberi uang. Itu berisiko. Pengelola itu bisa saja melaporkan saya. Tetapi tidak ada cara lain. Butuh 3 hari untuk mendekati pengelola. Saya menunggu waktu ketika ia sendirian dan berbicara dengannya. Saya menunjukkan uang terlebih dahulu. Ada uang yang diberikan para pejabat kepada anggota kelompok kebahagiaan sebagai uang saku di perjamuan yang tidak pernah saya gunakan dan kumpulkan. Itu adalah uang 7 tahun. Jumlahnya tidak sedikit. Mata pengelola berubah saat melihat uang itu. Saya bertanya, apakah ia bisa menjaga rahasia? Dan ia menjawab bahawa jika uang itu berat, mulutnya tidak akan ringan. Saya terpaksa mempercayainya. Kartu perjalanan palsu saya terima 3 hari sebelum pemindahan. Hanya selembar kertas kecil. Nama, usia, pekerjaan, unit afiliasi semuanya palsu. Tetapi kepalsuan ini adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Saat saya menerima kertas itu, jantung saya berdegup kencang. Ini adalah kunci pelarian. Pada saat yang sama, itu juga merupakan bukti kematian jika ketahuan. Malam sebelum pemindahan, saya bertindak seperti biasa. Saya makan malam, mencuci muka, menyikat gigi, dan berbaring di tempat tidur. Lampu padam. Asrama menjadi sunyi. Terdengar suara napas anggota lain. Saya berbaring dengan mata tertutup, tetapi seluruh indera saya waspada. Saya menghitung waktu. Jeong Suki telah mengajari saya cara menghitung detik dengan detak jantung. Sekitar 4,200 detak jantung dalam 1 jam. Berdasarkan itu, saya memperkirakan waktu. Jam 12, jam 1, belum. 2 lembar kertas di dada saya menyentuh kulit. Rute pelarian Jeong Suki dan kartu perjalanan palsu. Ujung yang dingin dan tajam terasa di atas jantung saya. Jam 1.30, sedikit lagi. Jam 1.45. Terdengar suara langkah penjaga di koridor. Patroli. Suara langkah menjauh. Jam 2. Waktu pergantian. Terdengar lagi suara langkah di koridor. Suara penjaga yang berganti terdengar sebentar. Lalu suara langkah menjauh. Keheningan. Sekarang, saya bangkit dari tempat tidur. Sangat perlahan agar tidak bersuara. Saya mengeluarkan tas yang sudah saya siapkan dari bawah tempat tidur. 1 setel pakaian, 2 lembar kertas, uang dan tumpukan surat Jeong Suki. Berat, tapi saya tidak bisa meninggalkannya. Saya tidak bisa meninggalkan 7 tahun Jeong Suki di sini. Saya pergi ke kamar mandi belakang. Saya memegang pengunci jendela. Seperti yang Jeong Suki katakan, sekrupnya longgar. Saya mendorongnya dan sekrupnya terlepas. Saya membuka jendela tanpa suara. Udara malam bulan Februari yang dingin masuk. Minus 20 derajat. Ujung hidung saya membeku tetapi saya tidak merasakan dingin. Adrenalin mengalir di seluruh tubuh saya. Saya keluar melalui jendela. Kaki telanjang saya menyentuh tanah yang beku. Meskipun saya memakai sepatu, dinginnya naik hingga ke telapak kaki saya. Saya berjalan 30 meter menuju tembok belakang asrama. Saya tidak berlari. Berlari akan membuat suara. Saya berjalan cepat, sambil menahan napas. Saya mencapai tembok. Tingginya sekitar 2 meter. Saya melemparkan tas saya terlebih dahulu dan berpegangan pada tembok. Kekuatan lengan saya kurang karena di kelompok kebahagiaan, tidak ada latihan kekuatan. Saya mengetakkan gigi dan menarik tubuh saya ke atas. Setelah naik ke tembok, saya melihat ke sisi lain. Kegelapan. Saya melompat. Begitu kaki saya menyentuh tanah, rasa sakit menyerang pergelangan kaki saya. Tetapi saya tidak berhenti. Saya mengambil tas saya dan berjalan menuju jalan besar. Saya tidak menoleh ke belakang. Jam 3 pagi. Saya telah membuka jendela asrama kelompok kebahagiaan. Melewati tembok lebih mudah dari yang saya kira. Tembok asrama kelompok kebahagiaan tidak setinggi tembok pusat penahanan atau kam tahanan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahawa anggota kelompok kebahagiaan akan melarikan diri ke mana mereka akan pergi. Wanita-wanita yang tidak pernah hidup di dunia luar, tanpa kartu identitas, tanpa sanak saudara, yang hanya bergerak antara asrama dan ruang perjamuan selama 9 tahun melarikan diri adalah hal di luar akal sihat. Tetapi saya punya 3 hal, kartu perjalanan palsu, kertas Jeong Suki, dan 9 tahun kemarahan. Kemarahan itu aneh, bukan? Jika terus menumpuk, pada suatu saat, ia akan mengalahkan ketakutan. Jalan besar berjarak 200 meter. 200 meter itu terasa seperti 200 kilometer. Berjalan di atas tanah beku. Suara langkah kaki saya terdengar sangat keras. Dalam keheningan subuh, bahkan suara napas pun seperti bom. Saya merasa ada yang mengejar dari belakang, tetapi saya tidak menoleh. Saya merasa jika saya menoleh, saya akan berhenti. Saya sampai di jalan besar. Tidak ada siapa-siapa. Pinggiran Pyongyang pada jam 2 pagi sunyi seperti mati. Saya berjalan 500 meter menuju halte truk yang diberitahu Jeong Suki.
Cepat, tetapi tidak berlari, karena orang yang berlari akan menarik perhatian. Tiba di halte, sebuah truk berhenti, sepertinya sedang memuat barang, dan akan pergi ke suatu tempat. Seorang pria di kursi pengemudi sedang mengantuk. Saya mengetuk jendela. 2 kali, 3 kali. Pria itu membuka matanya. Ia melihat saya dengan mata curiga. Seorang wanita muda sendirian di pagi hari pasti aneh, bukan? Saya bilang saya akan pergi ke Sinuiju. Pria itu bertanya mengapa saya pergi. Saya bilang kerabat saya sakit. Kebohongan yang saya pelajari di kelompok kebahagiaan. Secara alami menatap matanya dengan sedikit keputusasaan. Akting yang sempurna, tetapi pria itu tidak terlihat percaya. Saya mengeluarkan uang. 5 kali lipat dari tarif biasa. Ekspresi pria itu berubah. Ia menyuruh saya naik. Saya naik ke bak truk. Saya menyembunyikan diri di antara karung-karung hasil pertanian. Karung kentang, karung sawi, bau, tapi saya tidak peduli. Truk itu berangkat. Saat mesin menderu dan roda berputar, saya menghela napas panjang. Setelah 9 tahun, saya berhasil keluar dari Pyongyang. Tetapi terlalu dini untuk merasa lega. Dari Pyongyang ke Sinuiju sekitar 220 km, mungkin ada pos pemeriksaan di tengah jalan, dan memang benar, setelah sekitar 3 jam berkendara, truk itu berhenti. Mesinnya tidak mati, tetapi kecepatan berkurang lalu berhenti. Pos pemeriksaan. Di antara karung-karung, jantung saya serasa meledak. Terdengar suara dari luar. Kemana? Muatannya apa? Kartu identitas. Sopir menjawab. Mengangkut hasil pertanian. Terdengar suara tentara pos pemeriksaan mendekati bak truk. Suara sepatu bot. Semakin dekat. Saya menahan napas. Semua otot tubuh saya tegang. Penutup terpal sedikit terbuka. Cahaya senter masuk. Menyoroti karung-karung di atas. Perlahan dari kiri ke kanan. Saya berada di bawah 3 lapis karung. Saya mencoba meratakan tubuh saya sebanyak mungkin. Cahaya itu melewati saya. Tidak berhenti. Melewati saya. Penutup terpal tertutup. Suara langkah tentara menjauh. Lolos. Ketika truk mulai bergerak lagi, saya menangis tanpa suara di antara karung-karung. Tiba di Sinuiju sekitar pukul 2 siang. Saya turun dari truk dan melihat sekeliling. Ini pertama kalinya saya di Sinuiju. Kota itu lebih kecil, lebih gelap, dan lebih tua dari Pyongyang. Tapi ada satu hal penting bagi saya. Dari sini, Sungai Yalu dekat. Menyeberang sungai berarti Tiongkok. Saya menelepon nomor yang tertulis di kertas Jongsuki. Dari telefon umum dekat pasar, saya membiarkan berdering 3 kali, lalu menutupnya, dan menelepon lagi. Suara wanita menerima telefon. Saya mengucapkan kode rahasia. Kalimat yang diajarkan Jongsuki. Keheningan selama 3 detik di ujung telefon. Lalu ia memberitahu saya lokasi dan waktu. Pukul 11 malam. Gang tertentu dekat tepi sungai. Saya harus menunggu 9 jam. Saya menghabiskan waktu di pasar dekat stasiun Sinuiju. Mengenakan topi rendah, menundukkan kepala dan berbaur dengan keramaian agar tidak menarik perhatian. Pagi itu mereka pasti sudah menemukan tempat tidur saya kosong di asrama. Laporan orang hilang pasti sudah dibuat. Hilangnya anggota kelompok kebahagiaan adalah kasus tingkat tertinggi kerana orang yang mengetahui rahasia negara telah menghilang. Pencarian mungkin sudah dimulai. Waktu adalah nyawa. Pukul 11 malam, saya pergi ke tempat janji. Itu adalah gang gelap. Seorang wanita berdiri di sana. Seorang wanita parubaya, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi saya tahu ia adalah wanita di telefon dari suaranya. Ia hanya berkata, ikuti saya. Kami berjalan selama 30 menit sampai ke Sungai Yalu. Tiba di tepi sungai ada perahu kecil tersembunyi di antara alang-alang. Seorang pria memegang dayung dan menunggu. Broker itu berkata, waktu pergantian penjaga perbatasan adalah 3 menit. Kita harus menyeberang dalam 3 menit. Jika gagal, kita tidak bisa kembali. Saya naik perahu. Pria itu mengayuh. Arusnya tidak deras, tetapi perahu kecil itu goyang. Air sungai yang dingin merembes sedikit demi sedikit ke dalam perahu. Saat kami berada di tengah sungai, saat itulah suara peluit terdengar dari belakang. Suara pendek dan tajam. Penjaga perbatasan. Jantung saya berhenti. Pria itu mengayuh lebih cepat. Perahu melaju membelah air. Peluit berbunyi lagi. Sepertinya lebih dekat. Saya ingin menoleh ke belakang, tetapi saya merasa perahu akan miring. Saya hanya melihat ke depan. Tepi sungai Tiongkok semakin dekat. 20 meter, 10 meter, 5 meter. Dasar perahu menggores dasar sungai. Saya melompat, kaki saya terendam air dingin, tetapi segera menginjak tanah. Itu adalah tanah Tiongkok. Broker itu memegang lengan saya dan menarik saya. Kami masuk ke hutan. Dari belakang, peluit berbunyi sekali lagi dan berhenti. Kami berhenti di dalam hutan dan menarik napas. Saya menatap langit, bintang yang sama bersinar. Langit yang sama seperti yang saya lihat di Korea Utara. Tapi berbeza.
Di bawah langit ini saya bukan nomor 7. Saya membuka mulut saya. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya memanggil nama saya dengan suara keras. Nama yang diberikan ibu. Nama yang dipanggil sebelum saya berusia 16 tahun. Suara yang keluar dari mulut saya itu terasa asing. Terasa bukan milik saya kerana terlalu lama tidak digunakan. Tapi air mata mengalir. Nama itu telah kembali. Menginjak tanah Tiongkok bukan berarti berakhir. Sebaliknya, perang lain dimulai. Bagi pembelot, Tiongkok bukanlah tanah kebebasan. Jika tertangkap, akan dipulangkan paksa ke Korea Utara. Jika dipulangkan, akan masuk kam tahanan politik. Bagi mantan anggota kelompok kebahagiaan yang melarikan diri, hukuman terberat pasti sudah menunggu. Kerana saya adalah orang yang mengetahui rahasia negara. Pejabat mana saja yang datang ke perjamuan, apa yang mereka lakukan, struktur dan cara kerja kelompok kebahagiaan, semua ini adalah rahasia tingkat tertinggi. Orang yang mengetahui semua itu telah keluar. Otoritas Korea Utara pasti akan mencari saya dengan gila-gilaan. Broker itu menyerahkan saya kepada kontak di Tiongkok, seorang wanita keturunan Korea. Ia tampak berusia awal 40-an, dengan ketenangan khas orang yang sudah lama melakukan pekerjaan semacam ini. Saya bersembunyi di gudang rumahnya, ruangan sempit di antara peralatan pertanian dan karung-karung biji-bijian. Siang hari, saya sama sekali tidak bisa keluar. Polisi Tiongkok sedang melakukan razia pembelot, terutama di dekat Sungai Yalu. Razianya sangat ketat. Berjongkok di dalam gudang, saya teringat ruang tunggu di asrama kelompok kebahagiaan. Waktu ketika kami mengenakan gaun dan berdiri berjejer, menunggu pemeriksaan instruktur sebelum perjamuan. Dalam hal bersembunyi, tidak banyak perbezaan, tetapi ada perbezaan krusial. Kali ini saya bersembunyi atas kemauan saya sendiri, bukan atas perintah siapapun melainkan pilihan saya sendiri. Perbezaan itu adalah segalanya. Hanya perbezaan itulah yang membuat saya bisa bertahan. 2 minggu kemudian, perjalanan dimulai, rute melalui pedalaman Tiongkok menuju Asia Tenggara. Beberapa broker berganti. Satu broker yang bertanggungjawab atas satu bahagian rute akan menyerahkannya kepada broker berikutnya. Kami naik kereta, bus, berjalan kaki dan terkadang bersembunyi di bak truk. Saya tidak akan menyebutkan rute spesifiknya, karena mungkin masih ada orang yang menggunakan jalur itu. Pernah sekali, situasinya sangat berbahaya. Di sebuah stasiun kereta api di pedalaman Tiongkok, polisi sedang melakukan pemeriksaan kartu identitas. Itu pemeriksaan untuk semua penumpang, tidak bisa dihindari. Saya mengantre dan menunggu. Kartu perjalanan palsu yang saya miliki adalah untuk Korea Utara, jadi tidak bisa digunakan di Tiongkok. Broker telah membuatkan kartu identitas palsu Tiongkok, tetapi saya tidak tahu apakah kualitasnya bagus atau tidak. Antrian semakin pendek. 3 orang, 2 orang, 1 orang. Giliran saya tiba. Saya menyerahkan kartu identitas. Tangan saya tidak boleh gemetar. Saya mengerahkan semua yang telah saya pelajari di kelompok kebahagiaan. Senyum sempurna, postur alami, tatapan mata yang tenang. Saya tidak pernah menyangka bahawa keterampilan tersenyum palsu selama 9 tahun akan berguna di saat seperti ini. Polisi melihat kartu identitas itu. Ia melihat wajah saya, lalu kartu identitas, lalu wajah saya lagi. 2 detik itu terasa seperti keabadian. Mata polisi menyipit. Entah ia merasa ada yang aneh. Ia melihat kartu identitas itu sekali lagi. Saya tersenyum. Senyum yang sedikit mengangkat sudut bibir dan melembutkan mata. Senyum yang telah saya latih ratusan kali. Senyum yang telah menipu para pejabat. Senyum itu juga menipu polisi. Ia mengembalikannya. Lolos. Ketika saya duduk di kursi, kaki saya lemas. Saya menyadari bahawa inilah rasanya kelelahan total. Perjalanan dari Tiongkok ke Asia Tenggara memakan waktu 2 bulan. Saya tiba di Thailand melalui Laos. Ketika saya masuk ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Thailand, barulah saya merasa aman. Saya tiba di Korea Selatan pada musim panas tahun itu. Saya menghabiskan 3 bulan di Hana Center. Itu adalah tempat bagi pembelot untuk mendapatkan pelatihan penempatan. Di sana, untuk pertama kalinya, saya harus menceritakan kisah saya sendiri. Pertanyaan, apa yang anda lakukan di Korea Utara? Tidak mudah mengatakan saya adalah anggota kelompok kebahagiaan. Awalnya saya tidak mengatakannya. Saya menyebutkan pekerjaan lain. Tetapi ketika penyidik mendesak, akhirnya saya harus mengatakannya. Ketika saya mengatakan kelompok kebahagiaan, ekspresi penyidik berubah. Ekspresi yang tidak bisa saya mengerti apakah itu keterkejutan atau simpati. Saya tidak suka ekspresi itu. Bahkan setelah menetap di Korea Selatan, masa lalu saya sebagai anggota kelompok kebahagiaan adalah beban berat. Di antara para pembelot pun, mantan anggota kelompok kebahagiaan menerima pandangan khusus. Ada yang bersimpati, ada yang mencemooh, ada juga yang bertanya,
Mengapa anda tidak menolak? Kata-kata itu yang paling menyakitkan. Jika saya bisa menolak, saya pasti sudah menolak. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa saya. Tapi bukan hanya nyawa saya yang dipertaruhkan. Nyawa keluarga saya. Penolakan adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan adalah kehancuran seluruh keluarga. Jadi saya tidak pernah memberitahu siapapun bahawa saya adalah anggota kelompok kebahagiaan. Lama sekali saya mulai hidup sendiri di sebuah kamar kecil di Seoul. Untuk pertama kalinya saya berdiri di depan cermin dan melihat wajah saya tanpa riasan. Wajah tanpa riasan yang tidak pernah diizinkan selama 9 tahun. Ada seorang wanita berusia 25 tahun di cermin. Wajah yang mulai memiliki kerutan halus di sekitar mata. Wajah yang jika saya masih di kelompok kebahagiaan, sudah pasti akan dibuang. Tetapi di sini, tidak apa-apa. Tidak ada yang menghukum saya karena kerutan. Tidak ada yang memaksa saya berpuasa jika berat badan saya naik. Ini adalah tempat di mana tidak apa-apa untuk menua. Saat itulah saya tahu apa itu kebebasan. Saya berusaha mencari Miang. Saya menggunakan semua jalur yang ada. Kelompok Hak Asasi Manusia Pembelot, berbagai organisasi. Miang, nombor 8 kelompok kebahagiaan dari Denshen, Provinsi Hamgyong Selatan. Tetapi tidak ada kabar. Tidak ada cara untuk mengetahui ke mana ia pergi setelah diganti. Saya bahkan tidak bisa memastikan apakah ia masih hidup. Tidak bisa menepati janji kuil kentang itu yang paling menyakitkan. Kabar tentang Jeong Suki baru saya dengar baru-baru ini. Saya bertemu seseorang yang mengenal Jeong Suki di pertemuan pembelot. Ia bilang Jeong Suki hidup di bawah pengawasan setelah diasingkan ke pedesaan. Ia bilang kondisinya tidak baik, tetapi ia hidup. Air mata saya mengalir saat mendengar kata hidup. Yang penting ia hidup. Jika Jeong Suki hidup, suatu hari mungkin akan tiba saatnya saya bisa menyampaikan surat-surat itu kepada ibunya. Lusinan surat yang tersembunyi jauh di dalam laci. Surat-surat yang berisi 7 tahun Jeong Suki. Hari untuk menyampaikan surat terakhir itu. Ibu, saya masih hidup. Bahkan di Korea Selatan butuh waktu lama bagi saya untuk hidup dengan nama saya. Bukan nomor. Saya sudah berusia hampir 30 tahun. Usia di mana saya sudah lama dibuang jika saya masih di kelompok kebahagiaan. Karena 25 adalah tanggal kedaluarsa. Hidup setelah 26 adalah sesuatu yang tidak ada di kelompok kebahagiaan. Waktu tanpa rencana. Hidup yang tidak dirancang. Mungkin karena itu, setiap hari setelah usia 26 terasa seperti hadiah. Setiap kali ulang tahun datang, saya merasakan perasaan aneh. Bukan kegembiraan, melainkan kelegaan. Kelegaan karena masih hidup tahun ini. Kelegaan karena telah melewati usia 25 lagi tahun ini. Pengalaman menua yang menjadi berkah adalah sesuatu yang istimewa. Bagi kebanyakan orang, menua itu menakutkan atau menyedihkan. Tetapi bagi saya itu berbeda. Setiap kerutan, setiap helai uban adalah bukti bahawa saya hidup. Kebiasaan melihat cermin masih ada. Setelah 9 tahun hidup di depan cermin, itu bukan kebiasaan yang mudah dilepaskan. Tapi sekarang, bukan untuk merias wajah, tapi untuk memastikan wajah saya. Apakah ini benar-benar wajah saya? Apakah ini wajah seseorang yang memiliki nama bukan nomor? Setiap pagi, saya memeriksanya di depan cermin. Kerutan halus muncul di sekitar mata. Garis-garis juga muncul di samping bibir. Kerutan yang di kelompok kebahagiaan menjadi objek ketakutan. Di sini, itu hanyalah hal yang alami. Tidak ada yang akan menggantikan saya karena itu. Tidak ada yang mengukur berat badan saya. Tidak ada yang memeriksa kondisi kulit saya. Tidak ada yang menyuruh saya tersenyum. Awalnya, itu justru membuat saya cemas. Jika tidak ada yang memberi perintah, saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena selama 9 tahun, saya hidup di bawah perintah seseorang. Kapan harus bangun? Apa yang harus dipakai? Bagaimana tersenyum? Siapa yang harus ditemui? Apa yang harus dikatakan? Semuanya sudah ditentukan. Ketika kerangka itu hilang, saya merasa seperti melayang di udara. Saya tidak tahu kebebasan itu begitu menakutkan. Tapi sedikit demi sedikit saya belajar. Cara tertawa ketika saya ingin tertawa. Cara menangis ketika saya ingin menangis. Cara tidak melakukan apa-apa ketika saya tidak ingin melakukan apa-apa. Cara menolak ketika saya ingin menolak. Penolakan sangat sulit. Karena selama 9 tahun, saya tidak pernah menolak. Kata tidak suka, kata tidak mau, kata tidak akan melakukan. Saya berlatih mengucapkan kata-kata itu. Sekarang saya bisa. Tidak sempurna, tetapi saya bisa melakukannya. Baru-baru ini, saya membuat kue kentang. Saya membeli kentang di supermarket Korea dan membuatnya persis seperti yang ibu saya buat. Memarut kentang, membuat adonan, menggorengnya dengan minyak. Saat aroma kue kentang menyebar di dapur, air mata saya pecah. Itu adalah bau dapur ibu.
Kuih kentang yang ibu buat pada malam sebelum saya berangkat. Dan saya teringat Miang. Janji kami untuk makan kuih kentang bersama. Janji yang kami bisikkan di bawah selimut. Tidak masalah apakah itu di Dencheon atau Suncheon di mana saja, mari makan kuih kentang bersama. Kuih kentang yang saya makan sendiri memang enak, tetapi sekaligus terasa pahit. Saya merasakan kekosongan Miang. Saya meletakkan 2 kuih kentang di piring. 1 untuk saya, 1 untuk Miang. Kuih kentang bagian Miang menjadi dingin, tetapi saya tidak memindahkannya. Belum ada kabar tentang Miang. Saya tidak tahu apakah ia hidup atau mati. Saya tidak tahu ke mana ia pergi setelah diganti, apa yang ia lakukan sekarang. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi saya percaya, dan saya memegang surat-surat itu, bahawa Miang masih hidup di suatu tempat, bahawa ia mungkin tersenyum, membuat lesung pipi, bahawa suatu hari jika kami bertemu kami bisa makan kuih kentang bersama. Karena jika saya melepaskan kepercayaan itu, saya tidak bisa bertahan. Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada Jeong Suki, bahawa saya menggunakan selembar kertas itu dengan baik, bahawa kertas itu menyelamatkan saya. Lusinan surat yang saya keluarkan dari laci. Surat-surat yang berisi 7 tahun Jeong Suki, bahawa suatu hari, saya akan menyerahkannya kepada Ibu Jeong Suki. Ibu, saya masih hidup. Kalimat terakhir itu. Kadang-kadang saya bangun pagi-pagi dan naik ke atap apartemen. Saya melihat matahari terbit dari atap Seoul, seperti saya dan Jeong Suki melihat bintang-bintang dari atap Pyongyang. Saya sudah berhenti merokok, tetapi kebiasaan menghirup udara subuh masih ada. Di bawah langit ini saya bebas. Angin menggoyangkan rambut saya, sesuatu yang tidak diizinkan di kelompok kebahagiaan. Membiarkan rambut terurai bebas, rambut yang harus selalu diikat, ditata sempurna, sekarang boleh dibiarkan terbawa angin. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sambil merasakan angin itu, saya berpikir bahawa pada saat ini juga, di suatu tempat di Korea Utara, seorang gadis berusia 15 tahun mungkin sedang dipilih, bahawa dagunya mungkin sedang dipegang oleh pria-pria asing di kelas, dan ibunya mungkin menangis di koridor, bahawa gadis itu akan diangkut dengan mobil hitam ke Pyongyang, bahawa namanya akan diambil, dan ia akan menjadi normal. Saya ada di sini untuk menceritakan kisah itu, untuk menunjukkan kepada dunia apa yang tersembunyi di balik nama kebahagiaan, sebagai seorang wanita yang hidup dengan nomor dan mendapatkan kembali namanya, kepada nomor 12, kepada Miang, kepada Jeong Suki, dan kepada gadis-gadis yang masih ada di sana, saya ingin menyampaikan pesan ini, bahawa 25 bukanlah akhir, bahawa tidak ada tanggal kedaluarsa, bahawa di dunia luar, ada tempat di mana tidak masalah untuk menua, di mana tidak ada yang akan menggantikanmu karena kerutan atau perubahan berat badan. Dan saya, setiap hari, membuat kuih kentang, menunggu janji itu. Ada selalu 2 di piring saya, 1 untuk saya, 1 untuk Miang. Miang, aku masih menunggumu. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami yang selanjutnya dan dukung kebebasan.